Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Terpujilah Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah dan masih menolong kita sampai saat ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita untuk menjalani kehidupan di hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam nama Yesus Kristus yang selalu setia mengasihi kami. Terima kasih untuk sepanjang malam dalam penyertaan-Mu, sehingga kami bisa lagi menikmati hari yang baru. Sebelum kami memulai langkah kami dalam menjalani seluruh aktivitas, kami ingin merenungkan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya diberkati oleh Tuhan, dan kami pun menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Matius 19 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Sekali lagi, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Tema perenungan kita pagi hari ini adalah Move On. Seorang pria melepaskan penat dengan berwisata ke pantai. Sementara speedboat melaju, ia dengan asik mengabadikan momen itu menggunakan ponsel pintarnya. Tiba-tiba ponselnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke air. Tentu saja ia sangat sedih. Namun apa daya, kalaupun menyusul terjun ke laut untuk mengambilnya, belum tentu membuahkan hasil. Bisa-bisa tindakan itu malah membahayakan nyawanya. Pria itu pun merelakan ponselnya sembari berkata dalam hati, "Beruntung bukan aku yang terjatuh ke laut." Dalam firman Tuhan yang telah kita baca, seorang muda yang kaya bertanya kepada Yesus mengenai cara supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Namun ketika Yesus menjawab bahwa ia harus menjual segala hartanya dan membagi-bagikannya kepada orang yang tak punya, ia pergi dengan hati gelisah karena ia sangat kaya dan tidak mau menjual hartanya. Sikap berat hati melepaskan harta ini pun membuatnya gagal memperoleh hidup yang kekal. Ada kalanya kita harus merelakan sesuatu yang kita anggap berharga demi mencapai tujuan hidup dalam keselamatan sejati. Sekalipun terpaksa, belajar untuk rela melepas adalah pilihan terbaik. Tidak membiarkan diri terkungkung perasaan-perasaan negatif yang ditimbulkan seperti duka cita, rasa kehilangan, dan merasa bersalah adalah solusi bijak untuk dapat melanjutkan perjalanan. Bukankah mencapai tujuan dengan selamat adalah hal yang lebih penting? Inilah yang disebut move on, berbalik dari hal lama yang menjadi kenangan tanpa harus melupakannya, untuk terus berjalan dengan mengarah pada tujuan. Jangan berlarut-larut pada rasa bersalah dan duka cita karena kehilangan di tengah perjalanan. Namun bangkitlah, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami bahwa tujuan dari kehidupan kami adalah memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Jika masih ada hal-hal yang menjadi penghalang bagi masing-masing kami, baik itu keterpurukan, rasa bersalah, perasaan-perasaan negatif, atau apapun itu yang tidak memuliakan nama Engkau, kami tolak dalam nama Yesus. Tetapi tolong kami Tuhan, supaya kami terus tertuju terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.